hostnya Sinergi 103 Official. Ya kan, begitu bukannya Pak host. Betul. Kali ini edisi spesial. Hostnya kita jadikan narasumber. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Beliau juga punya banyak cerita hidup, cerita putih, cerita hitam. Kita kulik-kulik. Oke Bung. Hendra Fernando Simatupang atau? Bukan ya? Aku keringetan di sini. Udah. Oke, jadi kenapa ada ide ini? Karena semalam saya liatin, ini kok enak, orang ini nanya-nanya terus ya kan? Gimana kalau dia yang kita tanya? Oke. Jadi gimana dong? Jadi gimana Sinergi FC? Menurut Bung Fernando atau Bung Hendra atau Bung Sales Engineer? Menurutku Sinergi FC ini ya aku tergolong baru ya Mas Andi ya dari Sinergi ini, dan ternyata begitu udah masuk di dalam kumpulannya, yang pertama sih aku hobi bolaku tersalurkan, terus yang kedua teman-temannya juga asik, positif sih, menurutku positif ya, kegiatan yang sangat positif lah untuk FC Sinergi, SSC, sales, Sinergi community-nya, pokoknya semuanya positif lah. Kalau untukku sih positif. Terus so far ada kekurangan nggak? Mungkin ya bisa jadi masukan buat teman-teman member atau official sendiri. Even Bung sendiri juga ada di official ya. Betul. Kalau kekurangannya sih dari kacamata gue ya. Kalau kekurangannya itu sebenarnya kurangnya komunikasi di official. Ini langsung aja aku tembak karena aku juga sering bertanya kan ke narasumber yang lain. Kalau aku sih satu, kurangnya komunikasi aja, itu aja. Kalau untuk yang lain sih Oke ya, so far oke lah ya. Oke. Yang penting kan tetap solid lah. Oke. Kalau masih minor masih bisa kita beresin. Bisa. Kalau sudah mayor kita tambah, ya kan? Terus kalau saya lihat-lihat dari rekaman-rekaman yang lain, pertanyaannya itu kan seputar posisi. Posisi sendiri sebenarnya di mana sih? Aku tuh sebenarnya awalnya ya, posisi awal basic bermain bola pun sebenarnya sayap kanan. Sayap kanan. Jadi ada dua posisi. Best positionku tuh back kanan, sayap kanan. Pokoknya main yang di kanan-kanan. Intinya sih itu. Begini rasanya jadi ini ya, jadi begini. Kalau pemain-pemain favoritnya siapa di FF? Biasanya kan kita milih posisi itu ada yang kita idolakan. Iya. Di ini ya, di dunia sepak bola. Sepak bola worldwide lah. Aku sih sama Paolo Maldini. Itu back cu. Iya, betul. Itu kamu kenapa suka sayap kanan? Enggak, kalau sayap kanannya aku suka Javier Zanetti. Itu juga wingback. Itu wingback. Wingback kan? Iya. Maju mundur kan? Iya. Nah, jadi Javier Zanetti, Paolo Maldini. Kalau terakhir-terakhir aku suka Sergio Ramos sih. Jadi memang senangnya bertahan ya? Bertahan aku suka. Berarti kapan aja siap diserang. Siap diserang. Itu siap diserang. Betul. Kalau klub favoritnya? AC Milan. AC Milan itu kalau nggak salah yang 2005 dibantai Liverpool di final Champions ya? Betul. Saya nonton tuh, saya masih kuliah tuh, saya ingat banget. Betul sekali. Aku bener ya, berarti ini musim panas ternyata ya. Panas Pak. Panas ya. Kalau bola kan kita hampir setiap minggu ketemu, kita lihat bermain di mana, Siap. gimana koordinasi di lapangan dan lain-lain lah. Yang lebih pengen saya kulik tuh sebenarnya kehidupan pribadi sih. Nggak, boleh. Hendra Fernando itu namanya. Betul. Lahir di? Aku lahir di Jawa Barat. Oke. Di Subang. Di Tasikmalaya. Berarti sebenarnya dari kecil sudah punya bakat terapi sebenarnya. Betul sekali. Tasik ya? Oke, Tasik itu selatannya Jawa Barat. Jawa Barat betul. Selatannya. Tapi aku di situ hanya numpang lahir, setelah itu aku besar di Bogor. Jadi pendidikan sekolah Bogor. di Bogor sampai kuliah di Bogor. kuliah di Bogor. Kalau kemarin saya dengar pernah sekolah di Balikpapan. Pernah, cuman hanya sebagai batu loncatan aja di Karena? Balikpapan itu. Ya karena kenakalan remaja kali ya. Iya, Kalau semua punya pengalaman itu. ya.
itu hal yang wajar lah. Tapi kalau boleh tahu kenakalan yang seperti apa? Ya kenakalan laki-laki sih, laki-laki sih. Laki-laki banyak. Karena kalau nggak mau disampaikan nggak apa-apa. Cuman kan Ya pokoknya kenakalan laki-laki itu antara, kalau laki-laki itu kan antara mabok, perempuan, judi gitu kan. berantem, laki-laki Ya berantem. berantem itu juga ya, pokoknya 4 itulah, intinya 4 itu sih. Berarti bapak ini dulu pemabuk, penjudi, tukang berantem. Enggak, dari 4 itu mungkin hanya terpilih 3 lah. Saya yakin pasti yang zina itu. Oke lah, kita ke Balikpapan. Menyelesaikan di Balikpapan. Betul. Dan sampai sekarang di Balikpapan. Di Balikpapan. Sekarang yang saya tahu sebagai business owner ya. Kecil-kecilan sih mas, kecil-kecilan. Iya. Masih kecil-kecil. Tapi itu lebih mulia menurut saya ya, business owner ya. Ya. Karena semua permasalahan lebih banyak dihadapin oleh business owner daripada doi gitu Ya. kan. Doi kan punya batasan. Betul. Apa sekarang bisnisnya Pak? Kita main di electrical instrument. Oke. Main electrical instrument ya lebih ke oil and gas sih sebenarnya. Jadi di sini juga kita ada membawa 3 bendera, 2 garis biru, Malona Karya Mandiri sama Taman Jaya. Banyak modalnya Bapak ya? Enggak juga, enggak juga. Justru cash flow-nya itu ya nggak bisa napas lah, itulah. Oke lah. Jadi sebelum memutuskan untuk jadi business owner bisa cerita experience-nya sebelumnya, apakah mungkin kayak narasumber sebelumnya ya? Iya, Ada yang iya. pernah jadi security, ada yang pernah jadi OB gitu kan? Betul. Ya kalau biasanya kan saya suka ngulik orang ya. Sebenarnya sih dari apa cerita teman-teman juga ada juga yang seperti yang saya alami gitu ya, dalam artian tapi mungkin kalau saya lihat ya saya bukan membandingkan susahnya ya. Ya, semua punya jalan masing-masing. Betul. Saya juga pernah dulu banget tuh yang namanya kerja bangunan pernah, kerja di SPBU pernah, sampai ya ibaratnya kalau intinya sih saya mau kerja dulu, mau dapat duit karena ya ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah setelah itu apa namanya kita mengambil jalur pendidikan supaya taraf hidupnya lebih apa namanya meningkat lagi. Nah, setelah itu mulailah awalnya saya di aviation di bidang penerbangan. Terus sempat jadi pilot? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Saya Saya udah ngomong-ngomong. saya pikir sempat jadi pilot tadi. Enggak. Ya kalau jadi pilot ya nasib saya nggak begini. Jadi poin yang saya tangkap, selama kita mau berproses dan menghargai Betul. proses pasti ada jalan. Betul mas, betul sekali. Apalagi ada tekanan di balik itu. Biasanya itu kita semakin semangat gitu kan, memang ditekan gitu. Tekanan itu proses pendewasaan. Betul. Gimana cara kita nyikapi tekanan, gimana cara kita ngambil keputusan atas tekanan yang diberikan kepada kita. Betul. Dan setiap keputusan pasti punya konsekuensi gitu ya. Yes, setuju. Terus saya mau tanya. Boleh pesan Indomie nggak sih di sini? Nggak ada ya Indomie ya? Bisa mungkin nggak ada ini. Pertama gini, ada apa enggak? Saya nggak tahu. Cuman Indomie itu nggak sehat. Oh, oke. Kalau makannya pakai nasi. Visi kesehatan gitu ya. Aduh, sebenarnya aku ada keringet, ternyata begini ya rasanya kalau di apa ya di podcast, di interview gitu ya. Gini. Tapi ya asik sih. Terus tuh keseharian sih ngapain aja? Sekarang sehari-hari ya tetap lah sama kayak bekerja. Kita kan belum punya tim banyak ya. Ya cari customer, follow up, ya sama, yang ngumpul sama teman-teman gitu sih. Itu pagi ke sore. Saya dengar Bapak cukup intens di dunia malam. Nggak, saya hanya mau klarifikasi apakah itu benar gitu ya kan. Dulu ya. Karena terkadang, karena saya juga sales gitu, terkadang ada klien, ayo bro, nongkrong di sini. Ayo bro, Itu memang nggak biasa. saya pungkiri, saya juga nggak munafik orangnya. Ya. Itu dulu. Ya dulu lah apa namanya nggak intens juga, maksudnya yang memang pekerjaan kita kan seperti itu. Kebetulan keluarga saya juga tahu gitu. Iya. Ini pekerjaan kita, tapi kita punya batasan
hanya sekedar ya entertain lah ya. iya one shot lah intinya gitu, tapi keluarga tahu. One shot nih, Enggak, maksudnya enggak. One shot nih serem nih ya kan? Bukan, maksudnya kan kita kalau misalnya ke apa ya? Kita kalau entertain ya kan, biasalah di dunia malam tuh dalam tanda kutip ya kita hanya ngobrol bareng, ya hanya sekedar minum-minum kecil lah, gitu aja supaya hubungan itu bisa terjalin lah. Tapi itu tergantung dengan customer sendiri, itu sih. Karena nggak semua orang ya. Betul. Itu dulu, tapi sekarang mungkin saya lebih mengurangi. Masih hanya Masih, tapi mengurangi sih. Mengurangi. Artinya produktivitas katalog tuh masih di bapak juga ya? Katalog harga minuman masih sama saya masih tahu, masih ada. Jawabannya cukup bagus. Nggak apa-apa, gitu ya kan? Karena memang yang kita kulik ini mulai dari tadi pendidikan, saya singkat-singkat aja sih, pendidikan, karir, gitu kan, kehidupan yang lain, dan juga sepak bola, pernah nyanyi soccer. Biasa lah. Terus menurut Hendra Fernando, timnas Indonesia itu sudah seperti apa sekarang? Nggak bisa maju mas. Karena Ya mungkin sekarang ya aku baru sadar ya kita juga di dunia bisnis, di dunia apa gitu kan. Kalau zaman dulu, zamannya kita masih sekolah atau zamannya kita masih hanya penikmat bola, memainkan saja, mungkin dulu kita berpikirnya wah kita bisa. Kalau sekarang saya berpikirnya kalau untuk sepak bola Indonesia, ini saya pribadi ya, agak susah karena semua itu udah dibarengin sama politik. Kalau menurut saya pribadi, karena di situ punya kepentingan masing-masing, itu sih sebenarnya. tapi kan secara prestasi sudah better dari sini. Oh prestasi iya, tapi maksudnya gini, secara prestasi iya, tapi yang saya lihat komposisi terakhir pemain-pemain Indonesia itu gini loh, kita tuh sebenarnya untuk produk lokal itu banyak produk lokal yang cukup bagus. Kenapa harus masih mengambil pemain naturalisasi? Sebenarnya gini, itu PR. Kenapa ya nggak lokal kita perbaikin, kita genjot, kita bentuk? Aku yakin Indonesia tuh bagus gitu. Kenapa harus mengambil pemain naturalisasi? Itu sebenarnya. Ini kiblatnya Bung Towel. Oh iya, Kiblatnya Bung Towel. bukan naturalisasi sih, ya Turunan ya. Kalau saya sih, kalau menurut saya sih nggak salah apa yang dilakukan sekarang. Betul. Karena ketika industri sepak bola Indonesia maju berprestasi, rakyat juga itu sepak bola itu menyatukan. Betul sih, betul. Di satu sisi karena gini, karena kita juga kadang tertipu dengan namanya sepak bola. Kenapa? Saat head-headnya sepak bola itu tinggi gitu kan, kita tuh nggak pernah tahu di dalam itu ada apa gitu loh. Dan kita tuh sebagai penikmat hanya ya itu hanya sebagian besar orang yang tahu bahwa di dalam ini ada sesuatu gitu loh. Itu sih. Oke lah. Kalau di member FC Sinergi sendiri siapa sih sebenarnya yang kira-kira aja member FC Sinergi ini yang ini bisa nih sebenarnya seleksi timnas nih, dari skill, dari koordinasi, komunikasi, attitude ya kan, dan IQ ya. Aku pribadi, aku terakhir kemarin itu podcast sama Waliadin. Aku sih berpikir ya mungkin karena umur juga ya. Waliadin itu menurutku potensi besar. Yang pertama attitude-nya dapat, terus kerja kerasnya dapat, konsisten dia kalau main bola itu dapat. Kalau aku sih satu nama pasti tersebut Waliadin. Tapi kan dia penaltinya nggak gol. Ya itu kemarin kan aku nanya sama dia ya. Jadi ternyata hidup kita ini kadang suka memudahkan. Jadi begini kalau aku bilang, karena dia sendiri yang berstatement itu, dia menganggap enteng sebuah penalti ya. Dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapannya dia. Nah, jadi ada sedikit ya itu ego sih ya. Kalau egonya manusia itu nggak bisa kita hilangkan, itu pasti ada. Kalau menurutku itu aja sih, ego. Pada dasarnya bola tuh bunda Mau orang sejago apapun, aku yakin
Ya sekelas Messi pun pasti bisa. Enggak. Ada missnya lah. Ada missnya. Pasti. Coba ini. Kita kan udah punya banyak member nih. Kita sudah season 8. Menjelang season 9 hari Sabtu nanti. Selama season 8 ini. Best goalkeeper menurutmu siapa sih? Ya dari kacamataku masih Pandi. Ya. Setuju saya, Pak. Masih Pandi saat ini ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dibobol. Oh bisa, bukan berarti itu karena gini, ya sebenarnya sih kita harusnya ngundang Pandi ya. Kalau kita dari selentingan-selentingannya karena dia memang pemain Persiba Junior, jadi memang punya basic. Jadi orang yang udah punya basic itu, aku yakin pasti akan bagus gitu, pasti akan bagus. Lain halnya cuma hanya kiper. Ya apapun itulah. Oke. Posisi belakang. Best player di member Sinergi. Posisi belakang. Masih make up ya. Wadin. Wadin. Masih tetap Wadin. Di tengah. Maksudnya? Ini kan defender kan ada ya kayak kita Oke. Di tengah ya. Nelson. tengah Nelson. Bek kanan. Ya Sergio Ramos lah ya, saya sendiri lah. Gimana sih? Pak ini berlebihan, malah nggak pernah menang. Di bek kiri. Bek kiri itu orangnya cedera ya. Leo Lubis. Nah, iya. Saya kalau ada dia, ada gom-gom saya tenang sudah. Iya, karena dia di kiri mainnya. Iya. Betul, di kiri. Cuma ada satu kejadian aja beliau tuh gol bunuh diri. Habis gol bunuh diri cedera lagi. Tapi nggak apa-apa lah, itulah sepak bola ya kan. Betul, namanya sepak bola, semua yang terjadi itu semua yang di luar pikiran kita pasti akan terjadi. Bakar dulu Pak. Ya. Sebelum saya menanyakan siapa gelandang terbaik di member FC Sinergi. Gelandang terbaik ya. Gelandang terbaik saat ini kopi-kopinya nggak ada ya? Nggak ada kopi kan? Iya. Susah mikir kayaknya beliau nih kalau nggak ada kopi. Gelandang terbaik itu Langsung begini kan? iya nggak ada gasnya. Gelandang terbaik itu siapa ya saat ini ya? Sebenarnya sih Gak apa-apa begini. nah, gelandang terbaik itu aku masih Nelson sih. Loh, tadi Nelson pemain defender, sekarang gelandang Nelson juga, nggak boleh gitu. Member Sinergi ini ada 100. Benar, enggak yang Lebih loh. di kacamataku aja ya. Iya, itu kacamatamu. Iya. Ini belum ada deh. Gelandang terbaik belum ada. Belum ada yang bisa. Ya siapa yang paling baik dari yang ada gitu? Dodi mungkin ya. Dodi ya. Dodi kalau saya lihat tuh masih. Sayap kanannya Sayap kanannya Rian, kirinya Hendrik sebenarnya bukan sayap kiri. Hendrik SWI ya. SWI Hendrik. Maksudnya kalau saya tuh menilai sayap itu orang yang punya speed, orang yang punya kecepatan. Yogi itu kenceng loh, kenapa nggak Yogi? Yogi bagus, kencang. Bagus, Yogi kencang. Niko kencang, kenapa nggak Niko? Kenapa bisa Hendrik gitu loh? Mungkin gini ya, kalau aku sih orangnya fair aja ya kan ya. Semua punya pendapat. Ya, kalau pendapat saya pribadi, Yogi itu bagus. Yogi itu punya speed yang sangat bagus. Yogi itu punya fisik yang sangat bagus. Tapi menurut kacamata saya, Yogi itu kekurangannya adalah bermain solo karir. Itu, sorry ya Yogi ya. Nanti kita duduk di sini. Ya, tapi mungkin gini nih, sebelum kita lanjut ya. Mungkin bisa dijawab sama Om Hendrik, Om Yogi. Apakah ketika salah satu requirement syarat bisa kerja di SWI itu harus jago main bola ya? Karena tim SWI ini jago main bola semua. Betul. Keren. Betul. SWI kayaknya pemainnya itu jago-jago. Jago-jago. Benar. Betul. Kalau untuk playmaker yang aku lihat saat ini, aku gini ya, aku pribadi pun sebenarnya tidak pernah mau melihat skill posisi di lain ya, kecuali memang posisi aku sendiri gitu. Karena
kalau playmaker itu biasanya jarang ketemu sama aku, ketemu face to face ya. Iya. Ya, kecuali striker. Nah, itu bisa. Kalau playmaker sih kayaknya rata deh, siapapun itu. Ya. Di antara rata-rata ini siapa yang paling baik? Saya cuma butuh satu nama sebenarnya. Playmaker ya. Siapa ya playmaker ya? Playmaker. 8 session loh ini ya, udah banyak. Iya sih, story-nya. betul. Cuma akunya aja yang memang kurang sih. Playmaker terbaik itu dulu ada, cuman kayaknya orangnya udah nggak pernah main lagi. Siapa ya? Aku punya dua kandidat sih sebenarnya playmaker terbaik itu, cuman ada plus minusnya juga. Pak Master itu bagus jadi playmaker. Cuma suka marah-marah itu. Suka marah-marah orangnya, ya kalau dicederain sedikit Teriak. teriak seolah-olah nggak terima Ya. gitu kan, ya itu sih. Playmaker Pak Master bagus, Adi Diksa bagus sebenarnya, cuman dia nggak Ya. pernah main lagi. Ada Diksa kebetulan Iya. rezekinya lagi di site ya, orang SWI juga kan. Iya, nah, dia SWI. makanya SWI ini keren memang timnya. keren. Kalau untuk ujung tombaknya, Striker, striker itu yang menurutku paling ditakuti itu sebenarnya kalau aku pribadi itu, tapi ini posisinya mereka ini berubah kadang. ya pokoknya saat dia jadi striker seram dan pantas lah di posisi itu menurut dirimu itu. Kalau menurut diriku itu sebenarnya Muksin ya. Muksin. Kenapa Muksin? Ya walaupun kita udah tahu lah ya secara kondisi speednya memang nggak ada gitu kan. Maksudmu Muksin gendut gitu? Ya enggak, maksudnya secara speed memang nggak punya, tapi secara teknik dan shoot Ya. itu bagus. Makanya aku takut itu kalau udah nggak dapat bola, karena dia nggak akan banyak pegang bola Iya. jatuhnya. Nah itu sebenarnya Muksin sih kalau aku. Asal dikasih ruang selesai. Yes. Gitu. Saya setuju sih. Sama semangat Om Muksin keren. Ya, mantap Muksin. Jadi itu ya starting line up-nya ya. Iya. Ada lagi. Kapten terbaiknya siapa? Saat ini kapten Dari starting 11 ini siapa jadi kapten? kapten terbaik sih aku Robert masih. Loh tadi ada Robert di situ. Bapak ini paham nggak sih pertanyaannya sebenarnya? Kan tadi sudah milih nih dari kiper siapa, back siapa, gelandang siapa, sayap sama striker siapa. Yang mau dijadikan kapten siapa di situ gitu loh. Oh, di antara line up yang Iya, tadi. line up yang disebutkan. Ya Mas Asri. Masih tetap ya. Tetap Mas Asri. Karena dia koordinasinya bagus sebenarnya. Ya cuman ya itulah, dia tahu sendiri lah. Ya sepertinya memang pesepak bola yang berpengalaman sih. Dia pengalaman, kalau menurutku pengalaman. Bahkannya badannya sampai kecil begitu dia main bola terus. Itu sudah ya Roberto Carlos juga gitu tuh. Badannya nggak besar-besar. Betul sekali. Sambil ngopi ya guys. Ya, kita ini kan obrolan yang santai ya kan. Ya aku juga sebenarnya aku pernah punya pikiran seperti ini. Ini pasti aku suatu saat akan ada duduk di kursi panas, betul. Cuman belum ada yang berani. Ya kan karena memang Jadi ini jadi gini ya, podcast 103 itu memang kita setting itu hostnya itu aku sama Mas Andi. Cuman saat ini Mas Andi memang belum muncul karena apa? Karena menurutku nanti kita akan ada bintang tamu yang berat. Ya. Sampai saat ini Contohnya belum. Rocky Putirai. Iya. Kita sudah menghubungi Rocky Putirai ya berkali-kali ya. Betul, Bima Sakti. Mungkin nanti akan di sini gitu loh. Itu yang mungkin agak berat lah ya. Yang agak sedikit impossible sih. Iya. Betul. Terus tuh aku mau ngobrol apa lagi Andra? Bebas, boleh Mas Andi. Aku tahu lah rasanya kalau kita duduk di kursi panas itu ya begitu. Pengalaman paling pahit Pengalaman paling yang baik. pernah kamu gini, titik terendah yang pernah kamu lalui, kemudian jadi step tolak ukur untuk bangkit itu apa sih? Mungkin bisa di-share gitu kan. Jadi teman-teman juga yang sekarang lagi di titik terendah atau sekarang lagi berproses untuk bangkit, ada gambaran atau ada motivasi gitu. Titik terendah ya, sampai pengalaman yang nggak bisa dilupakan sampai saat ini ya. Aku tuh punya pengalaman itu sama pecel pincuk yang ada di Gunung Malang. Itu udah di Balikpapan. Itu yang di dekat Hotel Sagita itu betul dulunya. Sekarang pindah di depan SPBU. Oh, sudah nggak ada di situ ya? Nggak ada. Dia pindah di depan Iya, SPBU iya, Malang. iya, iya. Nah itu mungkin satu keluarga aku itu punya pengalaman yang sangat buruk. Keracunan kacangnya.
Bukan. Pada saat itu istriku itu mau makan pecel pincuk, tapi bayangkan yang namanya kehidupan itu ya, kadang kita di atas, kadang di bawah, dan aku betul-betul posisinya itu lagi di bawah. Ya aku cuma mau nenangin keluarga aku cuma makan pecel pincuk pesen satu, kita makan bertiga. Itu sampai sekarang istriku kalau aku ajak sama keluarga aku ke pecel pincuk, dia nggak akan pernah mau. Karena punya cerita inilah Punya ya. cerita yang wah sedih lah pokoknya. Nah intinya itu pada saat aku di bawah ya, setelah itu aku mulai berpikir gimana caranya kalau bisa beli pecel pincuk itu, tapi nggak dibeli sampai sekarang. Tapi kan kemarin saya bawain bumbu pecel sudah. Oh ya, kalau bumbu pecel beda. Nah, Beda ya? ya itu pada saat Mas Adi bawa bumbu pecel, aku bawa ke rumah. Ini pecel dari mana? Dari Mas Adi, dari Madiun. Oh, karena pasti ada pertanyaan yang namanya pecel pincuk kalau aku bungkus ke rumah. Gitu. Sampai saat ini pokoknya gitu sih. Itu cerita bukan pahit sih sebenarnya, Pak. Pengalaman hidup, nggak semua orang kalau pernah ada di posisi itu. Iyalah, karena gini Mas, itu betul-betul aku nggak punya uang dan ibaratnya Nggak ya, kepikiran untuk nyuri gitu, nggak ada. untuk Nggak, karena kadang kan orang kan pendek gitu kan. Walaupun niatnya baik, tapi Enggak. coba cari jalan pintas. kadang begini, aku kalau dibilang seperti itu juga kalau berpikir begini, aku mau makan pecel pincuk. Nah, ya pada saat itu aku punya handphone yang sangat bagus gitu loh. Masa aku sampai mau menyuri, bahkan sampai aku. Nggak, kenapa nggak jual handphone? Nah itu maksudnya kan intinya kalau sampai ke situ berarti itu udah pilihan terakhir ya. Jadi maksudnya gini, aku masih bisa membeli satu, tapi masih bisa memakan untuk bertiga. Intinya itu sih intinya. Bahkan kalau untuk sekedar mau makan aku harus pinjam ke temanku juga sebenarnya bisa gitu loh. Cuman menurutku ini hal yang sudah kita laluin aja dulu gitu loh. Itu kalau boleh tahu sedang tidak bekerja atau Pada saat itu posisi saya itu sudah bekerja, cuman kan pertengahan bulan kalau nggak salah. Itu sebenarnya kejadian seumur hidup saya cuma sekali seperti itu. Jadi udah bekerja, punya uang, cuman kan namanya kalah slot ya? enggak, saya nggak main judi. Karena apa namanya, karena kita menunggu tanggal muda itu, disitulah yang apa ya, kadang Iya. ya itulah pokoknya pernah lah mungkin Ya, ngalamin. perjuangan untuk menunggu tanggal gajian. Iya, dan pada saat itu Kondisi memang seadanya. saat itu tabungan semua habis karena ada sesuatu juga yang memang Ya, itu slot tadi ya? Enggak, saya nggak pernah main slot. Itu sih sebenarnya pengalaman sampai saat ini. Ya. Begitu. Jadi pintu kan sudah nggak ada ya, pindah ke SPBU. Kedepannya SPBU Gunung Malang. Saya malah nggak. Kalau dulu kayaknya pernah makan di situ. Iya, dulu di situ memang. Yang pakai daun-daun kuburan itu kan ya? Yes, pakai daun kuburan. Bukan Iya. kuburan itu namanya. Daun apa Apa ya? sih namanya? Kenapa? Nah, lain. Apa lagi? Daun ketapang sudah digaban. Bukan yang dimakan. Bukan. Ada kayak Kamboja ya? Apa ya? Iya, kayak bunga kamboja itu. Betul sekali. Itu ya, itu yang paling pahit. Itu yang paling pahit malah sebenarnya. Yang begini baru begini. Oh itu nggak apa-apa. Itu aku ceritain. Nggak apa-apa, karena istriku juga suka nonton podcast ini gitu. Oh, iya, Jadi aku akan klarifikasi di sini ya sebenarnya. Untuk istrinya Bang Hendra Ya, tercinta. itu kejadian tahun ini bulan 1, aku ingat banget, malam jam 2 malam itu posisiku habis ketemu tamu. Pada intinya ya itulah yang saya bilang kenapa saya saat ini mau mengurangi gitu Ya. ya, ngantuk lah gitu, ngantuk ya, insiden lah, jadi kendaraan terbalik, untungnya saya nggak apa-apa ya, cuman kendaraan itulah yang menurut saya tuh cukup banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Ya terima kasih juga lah buat teman-teman juga, karena teman-teman jujur teman dekat saya, teman di FC Sinergi itu membantu. Saya juga ya terharu juga, maksudnya saya baru ngumpul di sini begitu langsung kok iya ya ada kejadian di tahun ini ya, itulah. Jadi jika Anda mengantuk, tidur. Ya, karena yang tahu kondisi kita tuh ya kita sendiri. Betul. Sesuatu yang dipaksakan
tidak bagus. Tidak bagus. Tidak ada yang bagus. Itu tapi sudah beres ya semua. Alhamdulillah sudah beres ya, karena bantuan teman-teman juga sudah beres. Nah, keluar malam itu boleh. Kita ketemu di lobi, kita turun di Zarki. Yes. Itu keluar malam. Tadi aku udah takut. Kita turun ketemu di lobi, turun di, aku udah takut. Turun di Zarki. Mati diulang kan gitu. Iya, Itu keluar malam. Kalau di lobi Itu salah satu faktor begadang yang pengen ku kurangi sekarang. Iya. Tapi nggak bisa. Ya itu udah ketemu di lobi, turun di Zarki. betul. Jadi Kalau sampai itu sekarang sih masih begadang. masih positif sih kalau itu. Membunuh yang tidak dikenakan undang-undang ya. Yes. Betul. Terus apalagi yang menarik untuk kita bahas dari Hendra Fernandonya? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada yang menarik, Mas. Enggak, tapi sebentar dulu. Balik lagi kita. Lahir di Tasik, berarti keturunan Sunda asli. Saya Sunda Batak, Solo. Bapak Solo, ibu Sunda Batak. Oh, ibu Sunda Batak. Ya. Itu. Berarti Bataknya dan ibu juga di mix gitu ya? Iya. Berarti udah nggak kebagian marga ya? Kemudian karena bapak saya tidak menikah secara adat. Oke. Iya, gitu. Udah pernah jalan-jalan ke Medan berarti? Udah SD ya. SD. Ya. Kampungnya di Medan? Atau daerah mana itu? Di Medan, Mandailing, aku lupa. Mandailing Natal. Ya, cuman aku nggak tahu lah, lupa pada saat itu masih kecil lah ya. Mandailing Natal orang Karo berarti ya? Ya, Mandailing dong. Bukan ya? Bukan. Karena saya baru 3 kali sih ke sana. Ke sana ya. Kalau ke Jawa Barat bisa ditanya, ya kan? Daerah di sana. Iya, iya udah bisa belajar bahasa Sunda ya. Sedikit. Kalau ini apa namanya? Semalam tuh saya sempat lihat videonya Pak Jokowi ngomong di Dom. Ya, Oh, iya. saya lihat di TikTok semalam. Oh gitu. Balikpapan udah macet. Nah, terus kata beliau ya, kalau mau bikin LRT per kilometernya 2,3 triliun. Ini agak berat ya. Agak berat. Kalau mau bikin MRT 1, sekian berapa triliun per kilometernya. Nah, terus punya ide nggak Balikpapan biar nggak macet tuh harus seperti apa sih? Aku ya, kalau ibuku sendiri, yang pertama nih ya, aku nggak muluk-muluk sih. Aku juga pasti orang-orang Balikpapan yang akan setuju. Yang pertama, kalau kita mengurangi kendaraan pribadi, nggak akan ada yang setuju. Ya. Aku yakin orang Balikpapan dia tidak akan setuju. Terus yang kedua, perbanyak kendaraan umum. Kendaraan umum sekarang, ya gimana ya? Ya. Nggak ada. Nah, mau jadi kalau tadi dibilang cara apa tadi bisa diulang? Apa tadi ya? Biar nggak karena prediksi tahun depan tuh populasi di Balikpapan jadi 3 juta kalau nggak salah. Betul, jadi 3 juta. Iya. Betul sih, karena Balikpapan sendiri ya kalau Kan dengan jalan yang kecil-kecil, betul. Ya solusinya nggak ada ya, solusinya ya ikutin aja. terima kemacetan. Terima aja kemacetan gitu loh. Kalau aku sih itu solusi utamanya. Jadi sebenarnya yang saya bahas barusan nggak ada gunanya, karena nggak ada solusi. memang nggak ada solusinya gitu. Tapi sering scroll TikTok lah. Oh ya, Pak Hendra ini juga punya akun TikTok dan Tokped ya. Yo. Mau order apa aja secara online bisa langsung masuk ke apa namanya? Fernando Store. Fernando Itu Store. TikToknya. Kalau Tokpednya 2 garis biru. 2 garis biru. Ya pokoknya kita semua kita jalanin. Hamil dong berarti ya? Ya amin. Amin. Apalagi ya? Ya kalau udah nggak ada kayaknya sih udah sih. Sebenarnya banyak ya. Cuman saya kan tahu sendiri kalau ngomong kadang-kadang saya nggak mikirkan akibatnya. Cuman kali ini saya rem, kenapa gitu loh? Karena banyak banget. Orang-orang yang nggak disukai. Kalau itu nggak usah. Kalau ini disukai orang banyak. Tapi mungkin bisa kita coba ya. Ya. Tes. Iya. Satu kata. Jadi Satu kata. Willy.
5, 4. Egois. Egois kamu Will, kata dia. Ya nggak apa-apa, ini kan pendapat ya Kak. Maksudnya gini loh, egois itu bukan berarti aku tuh tidak suka dengan orangnya gitu. Cuma Iya. kan itu karakter seseorang gitu loh maksudnya. Tapi ya aku juga punya sikap egois punya gitu. Ya, cuman ya itulah. Jadi Willy egois ya. Jadi gimana Will? Jadi gimana Will? Kapan Will? Terus tuh Jeff sudah putar. Bijaksana loh. Bijaksana, Bijaksana. aman sekali ya. Enggak, tapi ya enggak betul, memang betul. Kita mau ngomongin yang apa lagi? Kan enggak ada. Iya sih. Kalau Pak Jaki, Solo karir. Jadi enggak, ini kembali lagi aku bukannya tidak suka, tapi aku kan melihat karakter seseorang ya. Chandra itu lebih. oh Pak Jaki itu Chandra. Sorry. Ketahuan. Jadi dia itu lebih ke kayak solo karir lah, bermain individu Iya. jatuhnya. Dan saya nggak tahu ya. Ini nih aku ya, pendapat pribadiku. Kalau timku berhadapan dengan tim yang ada Chandra di dalamnya, ribut kayak pasar. Iya, betul. Dan ya itu kualamin, Iya, kan? itu kualamin memang. Tapi kejadian yang keren kemarin tuh ya itu loh. Jarak kepalanya sama bola tuh sebenarnya cuma 2 jengkal. Iya. Kenapa harus pakai tangan begini? Iya, itu yang aku Kita bilang. nonton nggak? Kita nonton di sisi belakang gawang sambil rokokan. Pada saat kejadian itu pada teriak apa? Goblok. Kalian goblok, aku kan tai. Aku bilang. Itu ya menurutku harus Chan lebih profesional lagi lah, ya kan. Tapi kalau uang masih banyak untuk kartu ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya jadi memang kartu itu sebenarnya kenapa sih? Ini saya bicara di settingan official Iya. ya. Maksudnya biar teman-teman tuh ketika melakukan sesuatu yang tindakan keras terhadap lawan mainnya juga berpikir 2 kali gitu. Jadi Bukan kita mengumpulin enggak. duit juga larinya ke untuk kita juga nantinya gitu. Betul sekali itu. Cuman karena kan di official tuh maunya kita datang, kita main, kita fun, pulang juga semuanya nggak ada kekurangan gitu ya kan. Besok bisa aktivitas Betul. kembali. Jadi bukan berarti kita ada kartu dengan denda sekian bukan karena itu, karena kita juga ibaratnya kita ini hepan, tapi kan kita harus ada profesionalnya juga, Iya. gitu loh. Supaya kita tuh juga jangan melakukan hal-hal bodoh yang kemarin itu kan bodoh menurut saya gitu loh. Hal-hal bodoh gitu loh, ya dari ucapan, dari pergerakan, pokoknya itu sih. Terus kamu kenal nggak sama Peggy Setiawan? Oh, nggak kenal saya mas. Nggak kenal. Soalnya menurutku tuh salah tangkap nggak sih? Salah. Salah tangkap ya. Salah. Berarti ada Peggy yang sebenarnya. Ada, sebenarnya ada. Ya, ini lagi happening juga, ini juga ganggu waktu tidur loh. Karena Iya. kan penasaran siapa Betul. sih? Gitu. Kalau Dedi Setiawan saya kenal. Dedi Setiawan tuh yang mana ya? Yang kiper itu sebentar lagi nanti mau podcast. Pemain basket. Pemain basket. Itu kalau Dedi Setiawan saya kenal. Kalau Peggy Setiawan saya nggak kenal. Mungkin bisa dikulik. Mungkin ada hubungannya nih Dedi Setiawan dengan Peggy Setiawan yang kita nggak tahu. Siapa tahu dia rubah namanya jadi Dedi Setiawan gitu. Itu kayaknya harus nanti itu narasumber harus dipanggil. Iya. Itu sebenarnya. Oke. Kayaknya saya juga sudah kehabisan pertanyaan buat beliau. Siap. Kita ketemu lagi di narasumber yang lain. Thank you. Oke, terima kasih. Ini ambil ya?